sampaikan di minggu lalu, bahwa materi kita atau kalian nanti lebih fokusnya adalah mekanika Lagrange dan mekanika Hamilton. Ya, jadi untuk kajiannya sebenarnya saya nggak mau per subbab gitu ya, karena mekanika Lagrange dan mekanika Hamilton itu umumnya tidak terlalu banyak, hanya lebih ke penerapan aplikasi, sehingga di Bismart nanti hanya saya beri nama mekanika Lagrange dan mekanika Hamilton ya. Nah, untuk yang kalkulus variasi mungkin nanti kalau misalkan sempat saya akan memberikan materi, tapi kalau tidak, ini lebih ke penugasan saja. Jadi untuk yang mekanika ini saya fokuskan di 2 topik utama itu ya. Walaupun nanti ada metode usaha visual atau metode usaha visual secara tidak langsung nanti akan berkaitan dengan mekanika Lagrange. Ya, oke. Dan mohon maaf untuk mulai minggu ini saya tidak menggunakan PPT lagi, tapi saya tadi sempat mengirimkan materi sedikit tentang pengantar Lagrange ya, karena kita nanti akan lebih banyak dengan soal, sehingga saya akan menggunakan whiteboard di sini ya. Tapi nanti setelah Zoom selesai akan saya kirim dan akan saya compile dulu, kemudian akan saya kirimkan di Bismart. Jadi catatannya nanti semoga tidak hilang gitu ya. Kalian bisa melihat lagi selain dari rekaman, kalian juga bisa melihat dari itu. Nah, oke. Saya izin share screen dulu dan saya langsung membuka share whiteboard ya, sehingga tidak menggunakan itu. Oke. Nah, nanti lebih banyak menggunakan. Nah, di sini sudah jam 9.31, yang tidak masuk ada 1, 2, 3 ya, ada 3 orang tidak masuk. Saya cek di WA juga tidak ada konfirmasi. Berarti memang tidak masuk. Oh, maaf, 2 orang ya. Tadi Mbak Alfonsa belum ke ini. Oke. Nah, di bagian hari ini kita akan melihat bagaimana persamaan Lagrange itu nanti akan kita dapatkan. Tetapi sebelum masuk ke persamaan Lagrange, saya ingin sedikit flashback ya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Karena kemarin kita libur 1 minggu, sehingga mungkin dari kalian mungkin ada yang lupa gitu ya. Nah, ingin bertanya, yang pertama gitu ya, silahkan bagi yang mau menjawab, yang masih ingat gitu ya. Kemarin kita membahas tentang salah satunya adalah gaya konservatif ya, dan gaya non konservatif. Apa sih itu? Masih kan enggak? Apa itu gaya konservatif dan apa itu gaya non konservatif? Silakan raise hand terlebih dahulu, kemudian baru menyebutkan. Jangan langsung jawab. Oke, Mbak Ella. Terima kasih Pak. Gaya konservatif itu adalah gaya tidak bergantung pada lintasan. Tidak bergantung pada lintasan. Oke, tidak bergantung pada lintasan. Terima kasih. Kemudian gaya non konservatif? Yang lain? Jangan Mbak Ella ya. Mufrihatur Rahman nomor 8 ya. Nomor berapa ya? Amalia Ramadhani, Pak. Oh, Mbak Amalia. Nomor berapa, Mbak? Buat dikasih presensinya ya. Saya nggak hafal. 15. 15. Oke. Apa, Mbak? Gaya yang tidak konservatif adalah gaya yang bergantung lintasan. Iya, bergantung pada lintasan. Berarti Mbak Amalia bareng Mbak ini. Oh, Anda nggak bilang. Nanti pas Anda saya coret. Oke. Maaf. Kalau ada yang double, mungkin bisa sebentar on cam menunjukkan kalau memang 2 orang ya. Saya nggak pengen sebenarnya cuma 1 orang, tetapi mengakunya 2 orang gitu ya. Mungkin Mbak Amalia bisa on cam sebentar. Memang 2 orang dengan Mbak Mufridatur Rahmah ya.
Kemudian Mbak Bella, oke Mbak Bella, sekarang contohnya ya sudah raise hand. Mbak Bella, contoh dari gaya konservatif apa Mbak? Mbak Bella nomor berapa ini? Itu Pak yang non konservatif. Apa? Gaya konservatif apa? Contohnya ya Pak. Iya, contohnya. Ya, Anda raise hand, jadi saya tunjuk aja. Gaya gravitasi Pak. Ya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Dia tidak bergantung pada lintasan, ya. Dia hanya bergantung pada posisi airnya. Oke, terima kasih Mbak Amalia. Sudah 2 orang ya. Oke. Nomor berapa Mbak Bella? Saya nggak hafal nomor Anda. Saya NIM-nya Pak. Nomor presensi. Ini pada belum ganti nomor presensi kok. Tadi saya agak lama karena banyak yang belum mengganti nomor presensinya, sehingga kesulitan bagi saya untuk mengadmit kalian ya. Jadi nomor presensinya diganti. Mbak Bila nanti tolong sebutkan nomor presensinya ya. Nah, kemudian untuk contoh gaya non konservatif apa? Yang lain. Oh, Mbak Dia, oke. Mbak Bila nanti. Gaya gesek kinetis atau gaya hambat, Pak? Ya, gaya gesek ya, gaya hambat udara, gaya gesek itu termasuk ke gaya non konservatif ya. Oke. Terima kasih. Nah, kemudian setelah itu kemarin kita juga membahas tentang sistem partikel ya. Sistem partikel itu kemarin ada yang masih sistem satu partikel ya. Kemarin kita belum ke banyak partikel gitu ya. Kalau salah kita coba lihat sistem partikel ya, jumlahan partikel kemudian ada constraint. Nah, kita melihat di sini ada constraint, kemudian di dalam constraint itu kalau kalian ingat kemarin kita mengenal yang namanya ya ada namanya holonomic constraint. Holonomic constraint dan non holonomic constraint ya, kendala pada sistem banyak partikel. Ada yang tahu apa itu holonomic dan non holonomic? Mbak Bila nomor berapa ya? Saya tunggu presensinya, saya nggak hafal. Saya nomor 10 Pak. 10 ya, jangan salah nomor ya. Nanti kalau salah nomor keuntungan bagi teman Anda. Apa? Holonomic. Ada yang tahu? Mbak Camelia, iya. Apa Mbak holonomic? Holonomic constraint itu adalah hubungan variabel posisi. Oke, ya. Holonomic itu kita dapat nyatakan ya, constraint yang dapat dinyatakan pada fungsi koordinat ya dan waktu. Itu holonomic ya. Kalau non holonomic tentu kebalikannya dari holonomic ya. Nanti kita akan melihat secara umum nanti penggunaannya seperti apa gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus yang dengan kendala atau constraint itu kita memerlukan sebuah cara, yaitu apa, dengan mereduksi satu variabel independen ya untuk holonomic ya. Jadi kita kemarin juga sudah mengenal koordinat ya, generalisasi koordinat itu ya, artinya ada transformasi koordinat dari kartesian ke koordinat polar misalkan, kartesian ke koordinat yang lain misalkan. Nah, tentu itu akan memberikan suatu cara ya untuk menyelesaikan kasus yang dengan kendala. Nah, harapannya nanti untuk untuk hari besok kita coba ya. Nah, dengan kendala itu seperti apa? Jadi kendala itu sesuatu yang nanti dipertimbangkan pada saat pengukuran, gitu ya. Pada saat perhitungan. Jadi tidak diabaikan gitu. Oke, ya itu sedikit ini ya tentang holonomic constraint ya. Dan kemarin kita juga sudah melihat tentang persamaan umum ya. Kemarin persamaan umum dari mekanika Lagrange ya. Itu kalau kalian masih ingat adalah apa? L sama dengan T min V. Tapi dari mana kita bisa mendapatkan persamaan ini tanpa
tanpa tahu caranya gitu ya. Jadi dari persamaan ini nanti kita akan kita lihat ya bagaimana persamaan Lagrange itu didapatkan ya. Tidak ujuk-ujuk L sama dengan T min P, atau bentuk lainnya itu adalah D per dt atau dl per dq per ij minus dl per dq j sama dengan 0. Ya, dan kemarin kalau kita jabarkan dalam bentuk fungsinya, maka L Q dot D sama dengan T min V, di mana ini adalah energi kinetik, ini adalah energi potensial, dan ini adalah Lagrange-nya. Oke, nah kemudian kita masuk coba pada yang namanya pergeseran virtual ya. Jadi kita mengasumsikan bahwa sistem itu dengan kondisi constraint ya. Jadi misalkan kita punya R1 misalkan itu sama dengan R1 pada fungsi Q1, Q2 dan seterusnya sampai Qn mati. Kemudian R2 kita ada fungsi R2, Q2 ini vektor ya. Sorry, Q1, Q2, seterusnya Qn, T. Sampai ke Rn. Q1, Q2, Qn, T. Nah, R itu apa? R itu adalah koordinat utama ya, atau ordinary coordinate ya. Sedangkan untuk yang Q ya, yang Q ini adalah generalized coordinate. Oke. Nah, kemudian imajinasikan bahwa pergerakan untuk semua partikel itu kita bisa tuliskan menjadi R I plus kemudian Q J plus Ki. Nah, ini disebut sebagai virtual displacement, tapi ini hanya virtual displacement video. Ya, kalian bisa download materinya ya, ini tidak beda jauh dengan apa yang ada yang di sana. Gitu. Jadi perpindahan semu atau virtual displacement itu terjadi secara instan sehingga terdapat perubahan posisi tetapi tidak ada perubahan waktu ya. Di sini terjadi secara instan sehingga ada perubahan posisi tapi tidak ada perubahan waktu. Kenapa di sini ada delta ini? Makanya di sini ada delta. Nah, kalau kita gambarkan misalkan pada koordinat ya, misalkan ini R1, R2 ya, R3 misalkan. Kemudian di sini ini R1 aksen, R2 aksen, R3 aksen. Maka di sini akan ada delta ya, delta 1, delta 2, delta 3 dan seterusnya tergantung seberapa banyaknya. Ya, itu.
Sehingga kita juga bisa menuliskan fungsi dari persamaannya adalah delta RI sama dengan sigma DRI per dQj delta QJ plus DRI per dt. 1. Misalkan kita bisa membuat dalam sistem seperti itu. Jika misalkan sistem berada pada kesetimbangan, ya, jika sistem pada kesetimbangan, maka nanti kita bisa menuliskan sigma Fi plus Ti DRI itu sama dengan 0. Dari persamaan yang satu pergeseran semut tadi, kita bisa mendapatkan bahwa ini yang DRI d theta ini itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa menuliskan bahwa DRI sama dengan sigma DRI per dQj delta QJ itu sigma F A delta RI sama dengan sigma F Z DRI per dQj delta QJ. Maka sigma I F sigma J DRI per dQj ya kali delta QJ sama dengan sigma QJ delta QJ. Nah, ini bisa hilang sama ya. Untuk ini not always force. Tidak selalu gaya. Dan ini adalah general force. Ini untuk suku pertama. Ya, jadi ini diikutin dulu saja ya, nggak apa-apa. Ini hanya proses. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih ke anunya saja, lebih ke penerapannya saja. Oke, jadi kita menggunakan ini. Nah, kemudian untuk suku kedua, ya, untuk suku kedua, sigma I PI dot sama dengan sigma J do RI per do QJ delta QJ sama dengan sigma I J MI RI do RI per do QJ persamaan 2. Kemudian D per dt MI RI do RI per do QJ
sama dengan MIRI do RI per do GJ plus MIRI D per DT RI per DG. Maka nanti akan menjadi MIRI DRI per GJ sama dengan D per DT MIRI do RI per do GJ minus MIRI D per DT RI per DG. Nah, ini untuk suku kedua. Jadi gambarannya itu ya untuk suku kedua. Ikutin saja dulu ya. Mungkin kalau kalian bingung, ikutin saja dulu. Oke, selanjutnya kita akan mengenal itu prinsip D'Alembert. Prinsip D'Alembert. Setelah nanti kita dengan metode perpindahan semu atau virtual displacement, nanti kita akan masuk ke masuk ke prinsip D'Alembert. Itu apa ya prinsip D'Alembert itu? Untuk mengubah persamaan gerak Newton, ya, dari persamaan gerak Newton, kemudian nanti kita akan tambahkan constraint, ya, hingga nanti akan kita dapatkan hasil akhirnya nanti adalah persamaan Lagrange. Kita nanti coba pelan-pelan ya. Oke. Kita mulai dari persamaan Newton dulu ya. Persamaan Newton bahwa F itu sama dengan P dot momentum ya. Kita misalkan FI, PI. Maka kita juga bisa menuliskan FI minus PI sama dengan 0. Nah, bagian dari gaya part of force untuk FI itu misalkan ada constraint-nya. Apapun nanti constraint-nya, misalkan constraint-nya itu 0, ya asumsinya itu ada constraint-nya. Maka kita bisa menambahkan bagian ini ya. Kita bisa tambahkan menjadi FI H plus FF. Ini adalah constraint. Sedangkan ini adalah di sini namanya applied force. Nah, constraint ini sekali lagi kalau misalkan dia tidak bekerja atau dia tidak dianggap, ya nanti bisa diganti 0. Ya, ketika constraint itu sama dengan 0, maka FI ini kan sama dengan FI ini, gaya yang diaplikasikannya.
kalau yang dinamakan dengan constraint-nya ya, gayanya itu. Nah, kemudian ini siapa yang masuk? Oke. Kemudian kita bisa menuliskan kalau ini disubstitusi ke ini ya, ini kalau misalkan 0 sama dengan ini, kita substitusi ke atas, berarti FI plus FF minus PI sama dengan 0. Nah, ini tadi adalah dasar dari persamaan yang ini mohon maaf teman Anda yang berusaha untuk admit tidak saya admit ya karena sudah terlambat. Oke, sebentar saya yang satu tak. Oke, biar tidak muncul di device saya satunya. Oke, jadi ini persamaan yang tadi sudah kita sedikit ulas ya. Yang ini, yang sepanjang ini tadi. Awalnya dari sini. Ya, karena kita mencoba untuk prinsip D'Alembert tadi. Nah, di awalnya dari sini, kemudian tadi sudah saya langsungkan dulu. Saya teruskan mungkin karena agak bingung ya dari mana. Nah, dari persamaan yang ini. Ini akan bernilai 0 ya jika konstrannya diabaikan dengan pergerakan semu tadi. Ya, maka untuk prinsip D'Alembert ini kita misalkan kalian masih mengenal analisis vektor yang ini enggak? D per dt v dot v kan itu jadinya apa? Ada yang ingat? V dot v jadinya lupa ya. V dot v jadinya v dv dt plus dv dt v. Iya ya. Kalau lupa. Nah, dari persamaan yang itu, maka tadi persamaan yang di sini tadi, yang sepanjang ini, kita coba teruskan. Ya, 5 ya. Kita coba teruskan, lanjutan dari persamaan tadi, bahwa sigma PI kali delta RI sama dengan sigma IJ MI RI double dot do RI per do GJ kalikan dengan delta GJ. Maka ini akan menjadi sigma I D per dt MI RI do RI per do T do T per do GJ.
minus MIRI dot D per DT dij. Ini nanti sigma I D per DT MIRI kalikan dengan do RI do GJ. MIRI do RI per do GJ. Nah, nanti dia akan menghasilkan sigma I D per DT GJ setengah MI VI kuadrat minus do per do GJ setengah MI VI kuadrat. Nah, ini apa? Ini adalah T. Ini adalah T. Ya, sehingga kita bisa menuliskan bentuknya. Ya, bentuknya itu sigma D per DT rangkum DT per do GJ. Itu ya, do minus do T per do GJ. Gini. Ya, kita bisa menuliskan bentuknya gini. Nah, kemudian karena tadi kita sudah punya bentuk pertama dan suku pertama dan suku kedua, kemudian kita satukan, ya. Kita satukan jika dalam keadaan setimbang, maka sigma D per DT ini DT per DGJ minus DT per DGJ min GJ ini delta GJ sama dengan 0. Ini these are free. Dan generalized koordinat GJ, generalized koordinat dari GJ adalah independen. Sehingga D per DT per DT per DG dot J minus DT per DGJ sama dengan GJ. Nah, di sini kita asumsikan bahwa gaya itu konservatif. Ketika gaya itu konservatif, maka kita bisa menuliskan F sama dengan minus gradien V.
asumsikan F-nya adalah konserv. Bagaimana? Kita asumsikan gayanya adalah konservatif, maka Qj itu sama dengan sigma I Fi do Ri per do Qj ya, sama dengan minus sigma I gradien I V do Ri per do Qj sama dengan minus do V do Qj. Nah, oleh karena itu, ini dikembalikan ke persamaan sebelumnya. Maka kita bisa menuliskan d per dt do t per do Qj minus do t per do Qj sama dengan ini, minus do V per do Qj. Nah, kemudian dipindahkan saja ini ke dalam, maka nanti kita akan mendapatkan persamaan d per dt ya, d per dt do t per do Qj minus ya do t per do Qj minus do V per do Qj sama dengan 0. Ini variabelnya sama, ada ininya ya, sehingga ini disatukan di tempat yang sama. Sehingga kita bisa tuliskan ini nanti bentuknya adalah do dalam kurung T min V per do Qj. T min V tadi apa? T min V adalah Lagrange tadi. Nah, akhirnya nanti kita bisa menuliskan bentuk akhirnya yang sama seperti yang kita tahu, itu adalah d per dt do L per do Qj minus do L per do Qj sama dengan 0. Atau L sama dengan T fungsi Qj I dot J T dan V Gt. Dan asumsinya juga bahwa V itu tidak tergantung pada Qj atau dV per
DGJ-nya sama dengan 0. Berarti ini harusnya nggak L dong, ya bisa L. L dengan asumsi bahwa V-nya sama dengan, DV DQ-nya, DQ-nya sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan Lagrange atau Euler-Lagrange yang kita jumpai selama ini. Atau baru kalian kenal kemarin. Jadi dapatnya dari situ. Oke, sementara istirahat dulu ya. Kita pahami sebentar. Intinya cukup matematik sekali, tapi mohon maaf tulisan saya mungkin tidak bagus ya. Mungkin ada yang bingung, tapi coba diikutin dulu. Kita intinya nanti prosedurnya adalah dari situ. Nah, setelah ini kita akan mencoba melihat penerapan ya, untuk mekanika Lagrange. Harapannya kemarin tugas yang minggu kedua sudah dikerjakan ya. Nah, silakan mungkin bisa kalian persiapkan dulu tugas di minggu kedua kemarin ya. Dikeluarkan dulu, disiapkan dulu. Nanti kita akan mencoba membahas dengan mekanika Lagrange. Nah, kalau boleh tahu ya, jawabannya berapa ya yang tugas kemarin? Ada yang bersedia untuk menuliskan? Jawaban dari tugas kemarin berapa ya? Berapa jawaban dari tugas kemarin? Nyari percepatan tuh? Berapa percepatannya? Nanti berbeda nggak apa-apa, kan berbeda. Misalkan kalian mengacu bahwa M2-nya bergerak ke bawah, Pak, M1-nya ke atas, atau M1-nya ke atas, M2-nya ke bawah, Pak. Itu nanti hanya berbeda di M-nya saja nggak masalah ya. Nanti cuma kebalik. Tapi nanti hasil akhirnya mestinya sama. Kalau hanya berbeda di M, nanti hasil akhirnya mesti sama. Nah, sekarang saya tanya dulu. Berapa hasilnya? Izin mencoba menjawab, Pak. Iya, silakan Mbak Hisna. Mbak Nana. Punya saya ketemunya M1 min M2 per M1 plus M2 G. M1 per M1 min M2 M2 per M1 plus M2 dalam kurung, itu dikurung terus G, Pak. ini. Atas bawahnya. Dari atas itu dikurung. G-nya baru gini. dikali. Iya. Oh. Berarti G-nya ikut yang atas ya? Bukan, Pak. Bukan. G-nya ikut yang mana? Ikut yang bawah atau yang atas? Itu dalam kurungnya jadi 1, Pak. Kurungnya 1, terus baru dikali G. Kurungnya 1, gini maksudnya? Iya, Pak. Oh, dikalikan dengan G. Oke. Mbak Kisna nggak memperhatikan, nggak mengasumsikan katrolnya diikutkan ya? Bagaimana, Pak? Kalau Mbak Kisna nggak memperhatikan katrolnya dihitung. Karena kalau ada katrol dihitung, ada satu variabel lagi. Tapi nggak apa-apa, ini
ini benar kalau kasusnya katrolnya diabaikan. Iya Pak, saya mengabaikan katrolnya. Ya, nggak apa-apa. Karena untuk tugas pertama nggak masalah. Oke, ini benar jawabannya kalau katrolnya itu diabaikan, ya. Itu jawabannya benar kalau katrolnya diabaikan. Nah, kemudian ada nggak yang mengerjakan tetapi katrolnya dianggap? Jawabannya berapa? Mbak Zahra. Saya mendapatnya M1 min M2 per M1 plus M2 ditambah I per R kuadrat kali G. Oke, nah bedanya di sini ya. Kalau punya Mbak Zaharani ya. Tadi apa Mbak? Tambah apa satunya? M1 min M2 per M1 tambah M2 tambah I per R kuadrat kali G. I per R kuadrat. Jadi R kuadrat. I-nya kuadrat juga enggak? Enggak, Pak. Saya dapatnya enggak. IR kuadrat gitu. Iya. IR kuadrat ya. Oke. Nah, kita nanti akan coba lihat hasilnya berapa sih gitu ya IR kuadratnya. Nah, ini kalian hitung dengan apa? Prinsipnya apa? Kalau saya tanya Mbak Nana dulu, Mbak Nana pakai prinsip apa? Cara memulainya dari mana dulu? Nanti Mbak Zahra ini juga saya coba pengen tahu. Mbak Nana dulu. Berangkatnya dari mana, Mbak? Halo? Saya bingung Pak, jelasinnya. Maksudnya kan Anda berangkat dari persamaan energi atau langsung dari persamaan hukum Newton tentang gerak. Jadi kan F sama dengan M kali A. Anda berangkatnya dari mana dulu? Pakai persamaan Lagrange yang T min V itu Pak. Energi ya berarti ya. Iya Anda Pak. langsung pakai T min V. Iya. Oke. Kemudian kalau Mbak Zahra nih? Saya menggunakan persamaan hukum Newton, Pak, untuk gerak translasi sama gerak rotasi. Oke, oke, berarti dari sana ya. Ya. Oke, baik. Nah, ini kita akan coba lihat cara pengerjaan ini kalau menggunakan menggunakan Lagrange ya. Menggunakan Lagrange. Jadi persamaan Lagrange ini nanti bukan persamaan yang overpower ya Mas ya. Jadi bisa jadi persamaan Lagrange itu akan jadi lebih sulit kalau untuk mengerjakan konteks yang sebenarnya lebih mudah dikerjakan dari mekanika Newton. Sehingga tidak semua kasus-kasus pada gerak itu bisa dengan mudah diselesaikan oleh mekanika Lagrange. Jadi ada yang ketika menggunakan mekanika Lagrange itu lebih mudah, ada yang Newton sulit. Ada yang lebih mudah menggunakan Newton, ada yang Lagrange-nya sulit. Gitu. Atau juga dua-duanya sulit ya, karena mungkin masih belum paham, jadi dua-duanya sulit. Tapi secara umum tidak bisa semuanya nanti dikerjakan. Kalau pakai Lagrange itu nanti hasilnya pasti cepat, Pak. Ya belum tentu. Belum tentu hasilnya nanti bisa lebih baik dibandingkan dengan mekanika Newton. Atau bahkan kalau menggunakan mekanika Lagrange lebih jelimet, muter-muter, walaupun hasilnya sama. Ya, sehingga nanti kita akan cek mekanika Lagrange itu seperti apa. Ya, oke. Nah, tadi Mbak Kisna mulai dari mekanika Lagrange. Ya, kemarin saya minta kalau nggak salah mekanika Newton ya. Iya sudah nggak apa-apa. Oke, nah di mekanika Lagrange kalau kemarin kita memperhatikan ini ya, memperhatikan katrol kalau nggak salah. Nggak, saya lihat katrolnya dulu. Ini. Kemudian ini ada M. Ini M berapa? M1. Misalkan M2 ya, ini M1. Nanti ikutin saja. Akan M2, ini M1. Ya. Nah, kemudian bergeraknya M1-nya ke bawah, misalkan. Ya. M2-nya ini dengan panjangnya
Saya nggak ngasih nilai panjang enggak? Atau bebas? KX ya. Saya menggunakannya KX ya. Misalkan ini adalah X. Ini K min X. Oke. Kalau dari sini, kita kaji dari energi kinetik yang bekerja pada sistem apa? Ada setengah M1 X X dot kuadrat plus setengah M2 X dot kuadrat plus setengah I X dot kuadrat per R kuadrat. Ini dengan asumsinya R ya. Kemudian V-nya apa? V-nya adalah minus M1 G X ya di sini. Kemudian M2 G K min X. Terus Lagrange gimana? Lagrange sama dengan ya setengah M1 M2 ini plus tambah I per R kuadrat tutup kurung dikalikan apa? X dot plus M1 min M2 GX ya GX ya plus M2GK M2GK. Sampai sini paham nggak? Saya tanya dulu sebelum saya lanjut. Ada yang masih bingung? Saya belum koreksi semua, jadi nggak hafal pekerjaan kalian. Bisa mengikuti sampai sini? Bisa mengikuti, Pak. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya, persamaan geraknya tadi apa? D per dt, tadi 10 ya. D per dt dalam kurung dou per dou. Nah, di sini tadi kan Q. Nah, di Q itu adalah sebagai fungsi, kalau di sini fungsinya adalah X. Maka kita ganti dengan X. X dot minus dou per dou X sama dengan 0. Ya sudah, coba kemudian kita turunkan saja. Nah, turunan tadi apa? Turunan dari X dot apa? Percepatan. Double dot. Oh, terhadap ini loh. Itu kan terhadap waktu, jadi X double dot. X dot kuadrat diturunkan terhadap X dot, jadinya apa? Kan D per dt dalam kurung tadi apa? Setengah M1 plus M2 plus I per R kuadrat plus X kuadrat per dx. Ini D ya. Yang diturunkan hanya ini toh. Turunkan terhadap ini. Apa turunannya? Turunannya adalah apa yuk? 2x dot. Ya, turunannya adalah 2x dot. Ya sama aja kayak kalian x kuadrat diturunkan terhadap x. Jadinya apa? Ya 2x kan?
Ya, jadi tergantung variabelnya. Ini kan sama variabelnya. X, X. Ada dot. Oh ya sudah, berarti kan kita hanya menurunkan angka di atasnya saja, turunkan ke bawah. Keduanya turun ke bawah. Bentuknya tidak berubah. Ya kayak ini kan ya. X kuadrat diturunkan terhadap X apa? Ya 2X. X-nya tetap. Yang berubah apa? Angkanya, pangkatnya. Sehingga jadi 2X dalam kurung setengah M1 plus M2 plus seterusnya gitu ya. Ini biasa saling coret. Baru persamaan ini diturunkan terhadap ini, dt. Nah, baru x dot diturunkan terhadap t, jadinya adalah x double dot. Ya, x double dot sama dengan M1 plus M2 plus I per R kuadrat. Itu untuk sisi yang sini. Lalu untuk sisi sini gimana? Nah, untuk sisi sini, jadinya apa? Turunkan terhadap X saja. Nah, kalau yang sisi sini, kita hanya melihat variabel yang belakang. Ya. Ini tadi saya hanya ini kan sebenarnya panjang ya, ada apa namanya? Plus M1, M2 yang ada MGL-nya. Tetapi kan di sini tidak ada variabel X dot, sehingga saya hilangkan. Nah, begitu juga di suku kedua. Di suku kedua, kita tidak menuliskan persamaan ini lagi. Kenapa? Karena di suku kedua yang dibutuhkan adalah yang do-L. Karena kalau ini diturunkan terhadap do-X, maka hasilnya 0. Nggak ada apa-apanya. Ya, sehingga kita hanya menurunkan yang belakang saja. Nah, yang belakang hasilnya apa? Hasilnya adalah M1 minus M2 G. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi awal, dimasukkan ke dalam sini, dimasukkan ke dalam sini. Didapatkanlah hasil bahwa X double dot M1 plus M2 plus I per R kuadrat minus M1 minus M2 G sama dengan 0. Ya, kemudian kita tinggal pindah ruaskan saja, maka X double dot-nya sama dengan M1 minus M2 dalam kurung G per M1 plus M2 plus I per R kuadrat. Ya. Jadi tadi seperti jawabannya punya Mbak Zaharani. Ya, gitu. Paham semua? Coba perhatikan dulu. Kalau ada yang masih bingung, disampaikan ya. Nanti soalnya kita akan lebih banyak praktek penerapan aplikasi-aplikasi kayak gini. Ini baru satu contoh. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Amalia. Mbak Amalia. Gimana Mbak Amalia? Saya masih bingung yang itu tadi, yang M1 min M2G itu. Dari mana? Oh, yang ini ya, oke. Berarti suku kedua ya Mbak? Kita coba perhatikan suku keduanya. Ya, suku kedua. Suku kedua tadi, saya tuliskan rumus L-nya dulu ya. Setengah M1 plus M2 plus I per R kuadrat plus M1 minus M2 GX plus M2 GL. GK ya, sorry, GK. Ini Mbak Amalia paham? Masih bisa diikuti sampai yang ini ya, bisa ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Kalau nggak bisa bilang ya. Jadi jangan memaksakan. Bisa Pak. Kalau nggak bisa bilang aja ya. Saya
pelan-pelan, berusaha untuk pelan-pelan. Kecuali yang depan tadi agak ngebut dikit, tapi yang ini saya berusaha untuk pelan-pelan. Ya, saya pikirnya kalian bisa gitu ya. Nah, tadi di persamaan geraknya kan ada D per dt do L per do X dot minus minus do L per do X sama dengan 0. Nah, kita hanya melihat suku kedua. Berarti kan nanti persamaannya adalah do per do X segini, L sepanjang ini, yang mengandung unsur X yang mana Mbak Amalia? Saya kasih opsi ini lingkaran kuning, lingkaran hijau, atau lingkaran hitam. Mana yang mengandung unsur X? Yang hijau. Yang hijau. Yang kuning ada enggak? Enggak ada, ya. Yang hitam juga enggak ada. Kalau misalkan kuning diturunkan terhadap X, jadinya apa, Mbak? Jadinya? Ya, M1 min M2. Jadinya 0. Kenapa? Misalkan gini, kalian punya nilai XY, punya nilai XY, gitu ya. Nah, kalian ingin menurunkan, misalkan F sama dengan XY. Misalkan kalian punya persamaan ini ya, Mbak Amalia. Kemudian kalian ingin menurunkan DF, DZ. Ada nggak variabel Z di sini? Nggak ada. Kalau tidak ada variabel Z, berarti ini dianggap sebagai apa? Konstanta. Contoh lagi, misalkan kalian misalkan gini, ini turunan kedua ya, turunan pertama, turunan kedua. Misalkan turunan pertama turunan satu kali aja. Ini kan cuman ini. Misalkan kalian punya angka 5 diturunkan terhadap X, jadinya apa? 0. 0. Sama dengan ini. Ini tidak ada variabel X-nya. Sehingga ketika tidak ada variabel X diturunkan terhadap X, hasilnya apa? 0. Jadi yang lingkaran kuning hasilnya 0. 0 ditambah dengan yang hijau. Yang hijau tadi kata Mbak Amalia ada X-nya. Nah, kemudian diturunkan saja terhadap X. Ini saja apa yang diturunkan. Nah, berarti kan tinggal apa menyisakan? M1 minus M2. Nah, kemudian yang terakhir. Ini ada variabel X-nya enggak? Enggak. Enggak ada. Berarti hasilnya 0. Ya. Ya, jadi hasilnya adalah 0. Jadi ini adalah hasil dari suku kedua. Maka kita hanya mengambil ini saja, Mbak Amalia. Paham? Iya, Pak. Paham. Terima kasih. Ya, yang lain ada nggak yang mau bertanya? Kita satu soal dulu ya. Oh, mohon maaf, Mas Afrian saya baru saat. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Tugasnya minggu depan aja ya. Besok ya. Saya pikir hari ini 2, makanya saya tidak memberikan tugas di pertemuan yang ini. Tugasnya nanti di pertemuan yang besok. Jadi minggu ketiga sama minggu keempat tugasnya sama. Pas nanti ada kuis ya, besok ada kuis yang bisa digunakan untuk mengontrol nilai kalian. Kalau misalkan nilainya kurang gitu ya. Tapi semoga sih nggak usah kurang. Jadi biar saya tidak perlu mengoreksi kuisnya. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Kalau masih bingung, tanya. Ini baru satu kasus pertama ya. Baru satu kasus pertama. Nanti kita akan ketemu kasus-kasus yang lain. Dan ini belum ada constraint. Belum ada constraint.
Ya, belum ada constraint. Komen sini. Gimana? Aman? Pak, boleh tanya yang sebelum soal nggak, Pak? Yang apa, Mbak? Yang tadi yang sebelum ketemu T min V. Oh. Sebelum ketemu TMNP. Yang mana? Ini? Ini masih gitu ya. Mana? Selanjutnya, Pak. Selanjutnya apa sebelumnya? Setelah ini tuh. Setelah ini apa, Pak? Ini? Itu ya. Sebelumnya berarti lagi. Sana lagi. Apa ya? Iya, selanjutnya. Selanjutnya, Pak. Kayak ini wis soal. Selanjutnya ini. Ini udah soal, Mbak. Bukan. Berarti sebelumnya, Pak. Ya, ini. Nah, iya ya ini. Kenapa? Ini yang di kotak kan min do v. Iya. Jadinya kenapa jadi do t min v, Pak? Loh, ini kan variabelnya sama, Mbak. Kj ini. Jadi misalkan Anda punya T per X min V per X. Kan bisa dituliskan apa? T min V per X. Kan? Itu toh? Ya. Halo, Mbak. Yang itu loh Pak, yang atasnya kan min do V per do Q kan pindah ruas harusnya kan plus toh Pak. Dan di bawahnya kok min ya. Oh, Iya, Ding. Iya, Ding. Yang atasnya ya. Saya cek dulu. Jangan catatan saya salah nih. Oh ya, terima kasih Mbak. Ya, masuknya jadinya positif ya di sini. Oke, makasih. Ini positif. Itu positif ya. Terus gimana? Tapi ini benar kok Mbak ini. Cuma ini saya salah dalam menuliskan ini aja. Ini positif. Nah, ini kan minus ketemu positif, tapi saya menuliskan minusnya di luar. Berarti apa? Di sini positif, ya. Di sini negatif. Paham nggak? Paham. Ya, gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak atas koreksinya ya. Terima kasih sekali. Pak. Ya. Oke, ada lagi. Kalau enggak, ini saya mau kita mau nyoba untuk mengerjakan. Ini masih ada waktu 20 menit ya. Oke. Saya ada soal begini. Ya, ada soal begini. Ini soal ya, kita kerjakan bersama-sama. Anggap ini soalnya bahasa Inggris sebenarnya, tapi saya bahasa Indonesia kan dengan bahasa saya ya. Jadi bukan translate kalimat, tapi menurut bahasa saya. Jadi kita anggap ada sebuah partikel, anggap partikel bermassa m bergerak
pada sebuah bidang dengan gaya dengan F sama dengan mu M per R kuadrat. Dari titik pusatnya pada koordinat polar. Polar itu berarti R dan theta. Kemudian kita diminta untuk tentukan persamaan geraknya. Oke. Saya beri waktu 10 menit, coba kalian kerjakan. Saya juga mau mencoba mengerjakan. Ini ada soal tapi nggak ada jawabannya. Jadi kita sama-sama mengerjakan ya. Oke. Saya juga nggak tahu jawabannya panjang atau pendek. Oke, saya memberikan clue dulu. Kan ini koordinatnya adalah koordinat polar. Ya, yang kita tahu tadi kan koordinat kartesian, maka clue-nya adalah kalau X itu adalah apa? R cos theta, Y adalah R sinus theta, kemudian X dot itu adalah R dot cosinus theta min R theta dot sinus theta, sedangkan Y dot sama dengan R dot sinus theta plus R dot cosinus theta. Ini ya. Kemudian P-nya itu nanti V kuadrat sama dengan R dot kuadrat plus R theta dot. Ini cuma saya tuliskan dari yang dulu pernah didapatkan di mekanika klasik. Tapi, udah itu aja ya. Oke. Silahkan dicoba.
Ada yang sudah? Oke, ya kita bahas bersama-sama ya. Tinggal 10 menit kan waktunya. Oke. Oh, bentar, saya save dulu berarti. Mungkin saya hapus. Oke, kita coba bahas ya. Kita bahas tentang soal tadi ya. Soal tadi ini berarti berapa kebebasan derajat? Ada derajat kebebasan itu ada 2. Karena apa? Kita koordinat polar, 2 derajat kebebasan. Nah, kemudian kita mencoba untuk mencari, ketika kita mengerjakan Lagrange, kita mencari dulu T dan V-nya. Itu yang penting. Karena kalau kita sudah tahu T dan V, maka nanti akan lebih memudahkan kita. Maka persamaan T-nya apa? Setengah M V kuadrat. Ya, setengah M V kuadrat. Oke, kemudian, tapi kan V-nya pakai yang tadi, Pak. Ya, V-nya diganti yang tadi. Berarti kita bisa menuliskan setengah M R dot kuadrat plus R kuadrat theta kuadrat. Theta dot ya, sorry. Ini T. Kemudian potensialnya dari mana? Kan nggak ada, Pak, tadi potensialnya. Ada yang tahu dari mana potensialnya? Dari sentral, Pak. Dari, ya, gayanya tadi Mas Rizal ya. Oke, good. Gayanya tadi berapa Mas V-nya? Kalau udah bisa jawab gayanya yang tadi, berarti sudah dapat. V-nya berapa, Mas? K. A? Kok K. K. Bentar. Apa? A? K? K. Per E kuadrat plus Y kuadrat. Plus Y kuadrat. A Ya. dari mana, Mas? Nggak ada A-nya, Pak. Sorry.
Oh, nggak ada A. K per X kuadrat Y kuadrat. Dari mana Anda menuliskan ini? Oke. Ada yang lain? Berapa V-nya? Mungkin kalian mencoba menggunakan F sama dengan apa? Minus gradien V. Tadi kan yang diketahui V kan? Ya ubah saja ke bentuk V-nya. Sorry, yang diketahui tadi F. Yang ada mu-nya tadi loh. Mu M sama R tadi. Ya, tadi kan soalnya itu kan ya. Ini tuh soalnya F sama dengan mu M per R kuadrat. Ya. Mu M per R kuadrat. Maka V-nya ya harus berkaitan dengan itu ya. Ini mohon maaf, ini kurang tepat, tetapi tadi Mas Rizal udah pakai yang tadi Pak gayanya. Iya, tapi kok bisa dapat K per X kuadrat per saya juga kurang tahu. Tapi itu oke, nggak apa-apa. Namanya mencoba salah nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan dapatkan, nanti coba di cross check ya, siapa tahu saya juga salah. Minus mu M per R. Ya. V-nya adalah minus mu M per R. Dari mana? Dari sini. Coba nanti kalian buktikan sendiri. Nah, maka kita menuliskan L sama dengan T min P, itu apa? Setengah M R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat. Ditambah dengan mu M per R. Kenapa kok ditambah, Pak? Kan rumusnya minus. Minus ketemu minus jadinya positif. Ya, oke. Nah, kemudian kita sekarang coba untuk menurunkan persamaan L ini terhadap DQ dot dan D. Kalau persamaan umumnya kan DL per DQ dot ya. Nah, DQ-nya ini diganti dengan variabel ini variabel R. Ya, dan juga variabel ini. Terus nanti ada banyak variasi, Pak. Iya, ya, nanti kita lihat. Kita tulis dulu. Ini persamaan satu. Ini persamaan satu yang tadi ya, yang awal tadi. Misalkan persamaan satu yang tadi. Tadi kan sudah ada persamaan toh. Nih. Misalkan persamaan satu. Kemudian ini adalah persamaan 2. Ini persamaan 3, ya misalkan ini persamaan 4, mungkin besok kalian juga buat seperti ini agar tidak bingung ya. Persamaan 4. Nah, kemudian ya, kita menggunakan persamaan DL per 2L per 2R dot. Kita tuliskan dulu biar nggak bingung. Kita tuliskan lagi. Tadi L itu L sama dengan setengah M R kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat. Kalian udah kelas nggak jam 11.10?
Tidak. Halo? Tidak. Oke, saya sedikit lewat bentar ya. Oh, tidak ada kelas. Nah, ini kemudian ya. Kemudian tadi kita menggunakan persamaan D per dt, do L per do R dot, ya, berarti sama dengan apa? Yang ini suku pertama dulu. Suku pertama dulu. Ini diturunkan terhadap R dot. Jadinya apa? Yang ada R dot-nya kan cuman ini. Ya, berarti hanya tinggal menyisakan MR dot. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah do L per do R. Nah, ini ada 2 R. Oh, berarti yang hilang kan yang depan. Berarti hanya tinggal yang tengah dan yang akhir. Yang tengah nanti jadinya adalah 2. Enggak, ding, hilang ya. Ini kan ada setengahnya. Terus dulu. Nah, 2 setengah M R theta dot kuadrat plus dalam kurung ya, ini diturunkan terhadap R kan jadinya minus mu M per R kuadrat. Ini hilang, jadi do L per do R tinggal ini misalkan jadi persamaan berapa, 5 ya, 5 apa 6? 5, oke, persamaan 5. Kemudian karena ini 2 derajat kebebasan, maka ada 2 ya. Yang satu D per dt pada do L per do theta dot. Yang ada theta dotnya mana? Tengah. Berarti tengah saja. Di sini tinggal M R kuadrat theta dot. Kemudian do L per do theta sama dengan berapa? Ada nggak yang hanya variabel theta? Tidak ada. Maka hasilnya adalah 0. Ini misalkan persamaan 6. Maka untuk variabel yang pertama, yang R, untuk variabel yang R, kita nanti akan mendapatkan persamaan akhirnya apa? Ini diturunkan terhadap d theta. Berarti jadinya adalah M R double dot minus ini tetap ya M R theta dot kuadrat minus mu M per R kuadrat. Sorry, minus ketemu minus ya, minus ketemu minus. Karena tadi persamaannya adalah do per d theta, do L per do R dot, do Q aja ya, do Q dot, minus do L per do Q sama dengan 0. Ya, jadi ini negatif, jadinya positif. Sama dengan 0. Ini persamaan 7. Kemudian untuk yang theta, maka hanya MR kuadrat theta dot. C, ini diturunkan terhadap ini ya, sorry, belum saya turunkan. Diturunkan terhadap d theta. Berarti, jadi kita bisa tuliskan M R kuadrat ya, theta double dot sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaannya. Persamaannya. Oke, ada yang bingung? Silakan. Ada yang bingung? Kalau bingung bilang aja ya, ini pelan-pelan.
kunci dari penyelesaian persamaan Lagrange itu adalah kalian bisa memecahkan T dan V-nya. Kalau kalian sudah bisa memecahkan nilai T dan V-nya, maka ke belakangnya insya Allah akan mudah. Kesulitan terbesar selanjutnya itu hanya dalam penurunan rumus saja. Ya, integral diferensial itu saja. Oke, ada yang masih dibingungkan? Ada? Kok pada diam? Bingung ya? Atau udah mulai umum? Semoga belum ya. Oke, ya coba nanti dipelajari dulu ya di rumah ya. Soal ini saja dipelajari dulu, kalian pahami. Bisa nggak kalian mencoba memahami soal ini? Ya, nanti minggu depan. Besok kita akan masuk ke materi yang selanjutnya ya. Ini masih belum ada constraint. Kita belum mempertimbangkan constraint di sini ya. Ini masih aplikasi ya. Oke, nggak ada. Ya sudah, itu ya nanti tolong dipelajari dulu di rumah apa yang tadi saya sampaikan. Terus ini nanti coba saya kompilasi dulu, kemudian nanti saya share ulang di Bismart ya. Semoga nanti bisa. Tapi harapannya kalian juga tadi mencatat ya, agar besok ketika ke kelas jam 9.20 tidak terlupa. Oke, mungkin gitu dulu ya kuliah pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup, baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.